Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo para pemimpin dan calon-calon pemimpin di Kabupaten Jepara beserta seluruh rakyat Kabupaten Jepara. Kita wujudkan pemilu kada pilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang dengan semangat berdemokrasi yang sungguh-sungguh, sehingga Allah akan memberikan amanah kepada pemimpin Jepara yang benar-benar akan bisa mewujudkan Jepara, mengantarkan Jepara menjadi daerah yang maju, gemah ripah loh jinawi, murah pangan, murah sandang, rakyate iso mabur tanpa lar, jajan tanpa bayar, disertai dengan ikan sepat, ikan gabus tanpa pakai ikan lele. Semakin cepat, semakin bagus, tidak usah bertele-tele. Anda tahu? Nggak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Ya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada. Pilkada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, ada juga ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Pemirsa, harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada adalah calon yang nanti akan dipilih oleh masyarakat Jepara. Harta tahta pilkada, hanya sebuah judul, edisi spesial di YouTube Ngonsen Deka. Kali ini kami mencoba sowan kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki untuk memberikan pendapat dan juga himbauan serta dukungan support kepada putra dari beliau, Mas Hajar, yang akan masuk di kontestasi Pilkada 2024. Seperti apa support dan juga dukungan dari beliau ayahanda Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki kepada putra tercintanya Gus Hajar dalam rangka maju di Pilkada 2024. Pemirsa, saksikan wawancara kami bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kirana. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yai, sudah diizinkan sowan. Sama-sama. Sekaligus kami silaturahmi mohon doa restu untuk Kabupaten Jepara ini terinspirasi dari Pak Yai, semoga selalu makmur, Amin. selalu rukun, Amin. selalu guyub, gemah ripah loh jinawi. Terkait di tahun ini Pak Yai, tahun 2024 adalah tahun pilkada, dan ini kami menyoroti dari baliho-baliho yang terpasang ini Pak Yai. Putranipun panjenengan Gus Hajar ini kalau tidak salah nek mboten klintu ikut masuk di kontestasi pilkada 2024. Mohon dukungannya dari Bapak Kiai Marzuki selaku orang tua dari Gus Hajar untuk mendoakan Gus Hajar seperti apa. Monggo Pak Yai. Ya, alhamdulillah, apa yang terkait dengan cita-cita semua orang tua pasti punya keinginan anaknya itu bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi dari orang tuanya. Iya. Ya, kalau itu bisa diterima oleh siapapun para anak itu, maka saya sering berkelakar, itulah di antara kesuksesan orang tua dalam mendidik, mengasuh putra-putrinya.
Sehingga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda Kirana, banyak baliho-baliho yang terpasang di sepanjang jalan di Kabupaten Jepara, tidak hanya di perkotaan, sampai di pelosok-pelosok itu ada baliho. Ini memang apa yang terkait dengan tahun pilkada untuk 2024 ini, memang semua dan siapapun punya kesempatan untuk menuju ke sana. Dan peluangnya itu pun dari satu dengan yang lain itu tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan nanti adalah keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat partai-partai politik. Ya. Dalam hal ini adalah rekomendasi. Karena ini belum sampai masuk ke ranah rekomendasi, baru mereka itu berusaha mencari rekomendasi. Maka mereka pada pasang apa itu badan, pada pasang wajah, pada menjual dirinya lah. Menjual dirinya. Apakah dengan memasang baliho itu bisa mendapatkan simpati dari masyarakat atau tidak? Ketika masyarakat bersimpatik itu masif atau tidak masif, sehingga dengan simpatiknya masyarakat secara masif itulah yang akan dijadikan oleh partai-partai untuk mempertimbangkan dalam memberikan rekomendasi. Sehingga dalam hal ini terkait dengan anak saya yang nomor 2, Muhammad Ibnu Hajar, juga ikut rame-rame pasang baliho. Ya, sebagai orang tua ya hanya bisa mendoakan, mendorong, dan mendukung sesuai dengan kemampuan dari orang tuanya. Karena orang tuanya ya sekarang sudah menjadi rakyat kecil biasa. Menjadi Pak Yai sehingga panutan. Sehingga yang dimiliki hanya usaha semampunya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa dari kami berdua, saya dan istri, kedua orang tuanya Ibnu Hajar, ini cocok dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cocok, berarti Hajar ini akan diberikan amanat untuk bisa duduk di atas kursi yang dikehendaki. Apakah itu bupati atau itu wakil bupati, pokoknya pemimpin Kabupaten Jepara. Itu di antara yang kami lakukan untuk semua anak kami dan semua murid kami, semua masyarakat kami. Saya secara pribadi tidak pernah lepas mendoakan Kabupaten Jepara, pemimpinnya dan rakyatnya. Tidak hanya Jepara, Indonesia selalu saya doakan. Ya, pemimpinnya, pemimpin yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Kemudian rakyatnya juga taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Agar apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda itu benar-benar Allah wujudkan. Jepara menjadi daerah yang subur, makmur, gemah ripah loh Jinawe, murah sandang, murah pangan, syukur-syukur rakyat iso mabur tanpa lar, jajan tanpa bayar. Ikulah sing akan disampaikan, akan menjadi program dari calon presiden atau presiden terpilih, bukan calon ya, presiden terpilih Pak Prabowo akan memberikan makan gratis kepada rakyatnya. Pak Yai, ini terkait dengan kami semua terinspirasi dari Bapak Kiai Marzuki, termasuk juga masyarakat di Kabupaten Jepara ini. Para fans dan penggemar Pak Yai ini banyak banget di Kabupaten Jepara, bahkan kalau kami mengatakan itu melegenda, tak lekang oleh waktu. Karena memang kerennya sosok Bapak Kiai Marzuki ini di mata kami semua masyarakat Kota Jepara. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yai untuk
para bupati dan wakil bupati atau pasangan yang nanti insya Allah terpilih oleh masyarakat Jepara, entah itu siapa, semoga Gus Hajar dan pasangannya, ataupun siapa, kami belum bisa memprediksi Pak Yai. Doa dan pesan-pesannya kepada beliau, pemimpin yang nanti melanjutkan perjuangan dari Bapak Kiai Marzuki juga, yang konon dulu pernah memimpin Jepara di periode yang sangat panjang. Silahkan Pak Kiai. Ya, apa yang menjadi inspirasi dan masukan dari saya secara pribadi kepada calon-calon pemimpin, khususnya di Kabupaten Jepara, apakah itu bupati dan wakil bupati, ketika mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jabatan, apapun jabatannya, apakah terlebih-lebih bupati dan wakil bupati, itu sangat saya harapkan silahkan kalian semua, Anda sekalian itu menjadi pejabat, tapi jangan sampai jabatan itu sampai melekat, merasuk dalam hati Anda. Karena jabatan itu kalau saya boleh mengistilahkan sebagai pakaian, di mana pakaian itu tidak akan bisa kumantil terus nak gune awak. Pada suatu ketika pakaian itu dipakai, pada suatu ketika yang lain pun pakaian itu akan dilepas. Sehingga ojo ngantek kesenengan, kesengsem dadi pejabat. Sehingga ketika jabatan itu diberikan oleh Allah, ini tidak akan menjadikan sebab siapapun itu mempunyai sifat sombong, sifat takabur dengan jabatannya. Dan ketika jabatan itu sudah dilepas oleh Allah pun tidak akan merasa susah, tidak akan merasa itu dirinya itu di mata masyarakat, di mata orang lain itu rendah. Itu kalau bisa memegang amanat itu dengan biasa-biasa saja. Ya, saya ketika menjadi pejabat itu ya yang saya rasakan itu, saya berada dimanapun itu ya tidak merasa jadi pejabat ketika di trotoar bareng-bareng sama teman-teman, sama anak-anak itu tidak merasa malu, tidak merasa saya itu rakyat ya, masih seperti orang masih seperti apa itu sebelum saya menjadi pejabat. Sehingga ada nyanyian yang sering disampaikan oleh Presiden terpilih juga, aku masih seperti yang dulu itu. Aku masih seperti yang dulu. Iya. Itu diantaranya. Dengan menerima anugerah sebagai pejabat itu biasa-biasa saja, maka akan muncul sifat ya merendah, tidak sampai ada sifat kesombongan. Nah, itu yang walaupun secara menyeluruh tidak bisa meniru dengan Rasulullah, tapi walaupun sekuku ireng kudu niru sithik-sithik. Rasulullah itu pandai-pandainya makhluk Allah, mulia-mulianya makhluk Allah, baik-baiknya makhluk Allah. Tidak ada satupun makhluk, apakah itu manusia maupun yang lain, itu yang bisa menyamai Rasulullah. Tapi Rasulullah itu mempunyai sifat sangat malu kepada Allah, lebih-lebih sadidal haya, sangat merendah. Saking merendah itu sampai Rasulullah itu
membalut dirinya, memberikan casing dirinya dengan julukan Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi itu kalau arti secara letterleknya bodoh, tapi hakikatnya Rasulullah itu ya ganteng-gantengnya makhluk Gusti Allah, baik-baiknya makhluk Gusti Allah, mulia-mulia, pinter-pinternya, sugih-sugih makhluk Gusti Allah. Saking banget sugih Kanjeng Nabi itu, setiap waktu tidak pernah lepas berdoa, ya Allah, berikanlah hidup aku dalam keadaan miskin. Ketika aku mati, berikan aku juga dalam keadaan miskin. Kumpulkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang miskin. Siapapun tidak ada yang berani berdoa itu, apalagi saya. Saya dijalukkan, ya Allah, Gusti jadikan aku menjadi orang kaya raya. Berikan rezeki. Rezeki yang melimpah. Tapi Rasulullah tidak. Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Sopo sing wani donga iku? Ya hanya Rasulullah. Saya ngomong ki blas ra wani. Wong kayak sering-sering kelakar dengan masyarakat. Pak, wong mboten donga ngoten mawon pun miskin kok pemain donga niku malah tambah miskin. Itu Rasulullah. Ya, intinya siapapun nanti yang menjadi pimpinan setidak-tidaknya bisa mengambil suri tauladan dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun hanya sekuku iron. Matur nuwun nggih Pak Yai Marzuki, semoga petuah-petuah Pak Yai bisa diambil hikmah dan juga bisa diambil suri tauladannya untuk para calon-calon pemimpin nanti di tahun 2024 ini. Mohon doa semoga Jepara selalu aman, kondusif dalam pemilihan nanti, meskipun ini bersaing kontestasi tapi kontestasi sehat, persaingan sehat gitu nih Pak Yai. Mohon doa restunya. Terima kasih. Sami-sami Mbak Dinda Kirana, saya juga terima kasih mendapatkan kehormatan di siang hari ini menjelang menunaikan sholat Jumat. Dan kembali lagi untuk anak saya Muhammad Ibnu Hajar, apapun dan bagaimanapun tetap support saya, istri, anak-anak, dan keluarga sangat luar biasa. Sehingga saya selalu memberikan contoh, jangan kepada dia. Pokoknya sangger donga-dongane ora usah dawa-dawa, sangger Allahumma dadi. Allahumma dadi. Bismillah, Allahumma dadi. Matur nuwun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta, tahta, pilkada. Ini hanya sebuah judul yang kami persembahkan untuk Anda, edisi Ngonsen Deka spesial. Dan itulah tadi podcast kami bersama beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, sosok yang sangat menginspirasi kita semua karena beliau pernah menjabat sebagai Bupati Jepara dengan periode yang sangat lama. Setidaknya punya suri tauladan yang bisa kita petik untuk para calon bupati dan wakil bupati mendatang. Dan itulah tadi dukungan buat putranya tercinta Gus Hajar yang nanti akan masuk di kontestasi Pilkada 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam